Jangan-jangan kita ini selalu mengatakan saya adalah hamba Allah, tapi tidak pernah ingin tahu apa visi misi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matihi adz-dzahirah qadiman wa hadisan. Wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, keluarga kita, anak cucu kita, guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, dan siapa saja yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia, dan siapa saja yang menjadi wasilah sehingga kita dapat berkumpul berjamaah di Masjid Nurul Iman ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Hayya ala qiraatil furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kifayah. Gimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya, anak cucu sehat semuanya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, anak cucu kita, dan seluruh keturunan anak cucu kita dari apapun yang mungkin kita tidak mengharapkannya. Baik, setelah melihat banyak kasuistik yang ada, salah satunya banyak manusia yang tertipu. Mungkin karena salah satunya kita ini kurang mampu dalam menentukan mana sarana dan mana tujuan. Memang benar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini hanya untuk beribadah. Secara etimologi bahwa ibadah itu ada dua komponen yang harus selalu kita sertai dalam ibadah kita. Yang pertama adalah
Asal kata dari ibadah yaitu abada ya'budu, yang artinya adalah wahadahu. Ditinjau dari grammatically Arab ataupun dalam bahasa nahwunya, bahwa wahada itu kalau kita ini ahad diartikan esa. Sehingga ketika di bahasa Indonesia itu mengesakan. Kalau wahada itu adalah menyatukan. Nanti ada dua. Kalau panjenengan nyimak lagunya Roma, Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, apa Tuhan itu esa? Katakan Tuhan itu satu, kan gitu. Ya mungkin waktu itu beliau belum tahu. Karena apa? Karena ada panjenengan ketika mohon maaf ada tahlil, ada apa, itu wa ilahukum ilah wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Sehingga ketika abada ya'budu itu berarti harus ada yang namanya mengesakan ataupun menyatukan. Mungkin nggak kita berjamaah di sini ini benar mengabdi kepada Allah, tapi ternyata kita tidak sedang mengesahkan Allah. Kenapa ada begitu? Karena Allah sendiri berstatement, ada orang yang di masjid ini menyembah Dia, tapi selain menyembah Dia, itu juga menyembah lainnya. Ya mungkin ada yang menyembah tempat. Mulai dari masjidnya ini berdiri sampai sekarang, itu kalau nggak di sini nggak mau tuh. Ada. Oh ada. Surat 72 surat Jin ayat 18. Nah, nanti ini kita kupas satu persatu. Jangan-jangan kita ini masuk yang di-warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Oke. Berarti ada nggak orang yang di masjid itu nyembah Allah juga nyembah yang lain? Kawe naik ngomong enek ngono lho, Cak. Ya enek ngono lho, Ben. Ketoke pede no. Buakeh gitu. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa diciptakannya manusia itu untuk menyembah Allah. Tapi yuk kita uraikan dengan bahasa original, bahasa Arabnya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Tad'u itu artinya apa? Doa, menyeru, apa nyembah? Nyeru ya? Bisa nggak saya artikan berdoa? Bisa. Berarti doa ibadah nggak? Dan itu panjenengan doain orang berarti ibadah, kemana-mana ibadah nggak? Tapi mohon maaf,
Kita ini lebih banyak mendoakan untuk diri sendiri, teman, tetangga, ibu, kadang ibu aja juga mohon maaf cuma 5 waktu. Kalau ini diartikan bahwa menyembah, karena menyembah nanti panjenengan akan berbeda secara etimologi. Karena di situ tatu diartikan janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya. Emang ada yang menyembah selain Allah tapi menyembah orang? Jangan-jangan ada juga ini, kalau enggak imamnya Pak Iskandar enggak mau datang. Nah, berarti kita sedang menyembah di dalam masjid. Ya, sekarang panjenengan ingat-ingat bahwa Allah itu diartikan nanti menyembah. Apa bedanya dengan maksud dan visi misi Allah menciptakan manusia? Jangan-jangan kita ini selalu mengatakan saya adalah hamba Allah, tapi tidak pernah ingin tahu apa visi misi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Karena kita tidak pernah minta untuk dilahirkan, dan kita tidak pernah minta untuk dilahirkan di bumi Nusantara Indonesia. Terus tujuan Allah panjenengan atau nyiptain panjenengan untuk apa? Iseng. Berarti kita harus tahu ya visi misi. Lah kalau Allah itu nyiptain panjenengan iseng, kan nanti Asmaul Husna tambah. Allah Maha Iseng. Bukan, karena Allah memang benar-benar ya mempunyai visi misi. Surat 51 56 Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Tadi tad'u diartikan menyembah, fala tad'u dan janganlah kamu menyembah. Sekarang illa liya'budun juga menyembah. Nah, sekarang bedanya apa antara tad'u ini masuk kategori ibadah, terus kemudian ya'budu ini juga diartikan menyembah, asal kata daripada ibadah. Nah, ibadah yang pertama adalah wahadahu, mengesahkan dan menyatukan. Masuk nggak menomorsatukan? Yang tidak boleh itu menduakan apa menomorduakan. Oh, berarti nomor duakan nggak apa-apa ya? Nih, menurut kita masing-masing, kira-kira di hati akal pikiran kita itu yang muncul pertama kali keinginan kita apa keinginan Allah? Panjenengan mikirkan keinginan Allah itu kira-kira satu hari berapa jam? Iki padha gaya kabeh. Wo, kula kawulane Gusti. Karena di surat 3 ayat 14 kayak kita ini menyembah keinginan. Bukan kita ini memenit keinginan, tapi kitanya dimenit oleh keinginan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Artosipun dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini. Tahan. Berarti ini keinginan Allah atau keinginan manusia? Nah, kira-kira setiap hari keinginan kita penuh dengan ini nggak? Lanjut. Yaitu wanita-wanita. Nah, nih yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, ya tetap laki-laki. Kalau yang baca Pak Iskandar, ya wanita-wanita. Lanjut. Anak-anak. Harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Tahan. Jadi kira-kira isi hati akal pikiran kita ini enggak? Yang dominan ini kira-kira keinginan Allah apa keinginan manusia ini? Keinginan manusia. Padahal tugas kita ini nggak ada yang lain mengabdi. Makanya sekali lagi bahwa ya budu itu artinya mengesahkan yang penting itu. Kalau dimati-matikan nyuwun sewu nih, dalam kehidupan kita berarti ketika kita ini cinta, hati akal pikiran kita ini dominan dengan wanita, mohon maaf, berarti di mata Allah nol nggak? Nol, oke? Sepakat gak nih Dan? Kalau di ayat ini kan kesenangan duniawi, sesuatu yang rendah itu disebut dunia. Kalau bumi nanti beda, bahasa Inggrisnya aja beda, earth sama world loh. Berarti apa bedanya antara dunia sama bumi? Dunia itu asal katanya dana ya, jadi yang artinya rendah. Maksudnya apa? Ya rendah di mata Allah gitu loh. Oke, berarti keinginan manusia ini di mata Allah kalau dimati-matikan nilainya nol nggak? Nol. Terus habis itu koma. Kemudian anak-anak di mata Allah nol. Terus habis itu panjenengan mewujudkan keinginan Allah jadi satu. Kira-kira angka satu nih ya, kemudian dia posisinya di setelah koma, nilainya apa? Nol podo nol gitu loh. Tapi ketika kita ini satu, ini loh yang dianggap. Maka satu yang pertama adalah wahadahu, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah menyatukan. Berarti kalau menyatukan di dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Berarti kita harus mencari apa yang kita satukan. Ini tadi keinginan siapa tadi? Keinginan bisa nggak keinginan manusia ini kita satukan dengan keinginan Allah gitu loh. Karena sementara ini mohon maaf, keinginan Allah itu panjenengan hidup rukun, hidup antem-anteman, atau hidup apa namanya itu, ngintip-ngintipan. Hidup rukun dong. Tapi gara-gara kita tidak bisa menyatukan keinginan kita dengan keinginan Allah. Gak usah jauh-jauh, satu keluarga kadang-kadang mohon maaf, satu rumah yang omong-omongan juga pakai WA-an, chat-chatan.
Kenapa itu? Gara-gara keinginannya tidak bisa disatukan dengan keinginan Allah. Itulah yang disebut wahadahu. Oh, berarti dalam melaksanakan ibadah, kalau tidak ada pengesaan dan penyatuan, belum disebut ibadah di mata Allah. Oke. Yang kedua, komponen abada ya'budu itu diartikan khodamahu, yang artinya membantunya, ya, dan mengabdikan terhadapnya. Maka ketika panjenengan abadah ya'budu, sholat adalah ibadah, berarti harus ada unsur pengabdian panjenengan kepada Allah. Oke, sekarang ketika panjenengan mengabdi, itu harus panjenengan tahu kewajiban panjenengan terhadap apa yang dikehendaki oleh siapa yang panjenengan abdi. Kalau dalam bahasa kerajaan ada abdi dalam sama raja. Kewajiban seorang abdi dalam itu harus tahu keinginannya raja, kehendaknya raja. Apa raja harus tahu kehendaknya sang abdi dalam? Oke, berarti abdi dalam harus tahu keinginan raja dan kehendak raja. Itu namanya pembantu. Pertanyaannya sekarang, ketika panjenengan melaksanakan ibadah, akhirnya panjenengan itu minta kepada Sang Kholik untuk supaya Sang Kholik memenuhi keinginan panjenengan. Apa kebalik, panjenengan meminta untuk supaya diriku mampu untuk memenuhi keinginan Allah? Kita lebih mana-mana? Minta sama Allah untuk memenuhi keinginan kita. Berarti yang ngabdi siapa? Sing kawula yang mana? Maka kenapa terus kemudian perjanjian Allah dengan Bani Israel sebelum perintah melaksanakan sholat itu adalah karya nyata keinginan-keinginan Allah. Karena apa? Dalam ibadah itu harus ada kata-kata pengabdian dan pengesaan. Surat 2 ayat 83. Ini perjanjian Allah dengan Bani Israel. Kira-kira panjenengan mau make nggak perjanjian ini? Mau nggak? Bani Israel loh. Lek gak mau dicorek ae wis, ditipek ae ayat. Monggo. Wa illa qadna mithaq bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz
الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Tahan. Ini ayat berarti untuk Bani Israel apa untuk umatnya Nabi Muhammad? Ragu. Loh, ini kan diturunkan oleh Allah untuk manusia. Panjenengan manusia bukan? Ya manusia sih. Makanya Bani Israel itu diangkat oleh Allah derajat. Karena apa? Ada perjanjian ini, salah satunya adalah untuk supaya tidak menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu nyembah apa? Macam-macam ya, bener. Jangan-jangan kita nyembah selalu selain Allah nanti. Kalau kita buka urekan apa yang menjadi Tuhan. Lanjut. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Oke. Makanya kalau bisa sebelum panjenengan sembahyang ini apa ayat untuk orang yang belum meninggal ibunya? Kasihan dong nggak dapat fasilitas ini untuk berbuat baik. Maka apa? Paling tidak memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Panjenengan kan kebalik. Panjenengan doain ibu setelah sholat apa sebelum sholat? Piye sih? Ini perintahnya kapan nih? Yuk kita lanjut nih. Monggo dah. Kaum kerabat, anak yatim, terus dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Terus dirikanlah sholat. Tahan. Jadi ya, sebelum kita ini mendirikan, menegakkan sholat, apa yang harus kita perbuat sebenarnya? Kebaikan ini loh yang harus kita, termasuk ketika bapak ibu panjenengan sudah tidak ada. Berarti sebenarnya ketika mendoakan, ini termasuk kebaikan yang kita lakukan nggak? Kebalik nggak kita? Karena kita mendoakan orang tua setelah salat. Bisa nggak nanti sebelum iya, sesudah iya? Karena kita ingin mengkarya nyatakan ini ayat gitu loh. Kata-kata yang baik. Satu lagi ya, surat 21 ayat 73. Ini sebelum sholat kata-kata, tapi karya nyatanya ini dulu. Monggo. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Artinya kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang. Tahan. Kenapa kebaikan dirikanlah sholat? Jenengan itu kalau sholat kira-kira di hati pikiran panjenengan sedang ngapain nih? Ibadah. Oh, sedang ibadah. Berarti ketika panjenengan di luar sholat sedang ibadah nggak? Tak balik. Jadi sebenarnya sholat ini adalah
kewajiban yang ditetapkan waktunya sebagai reminding. Sistem panjenengan ini lupa, ingati, diingatkan. Nah, maka pengabdian ini harus ada, pokoknya harus ada mengesahkan Allah dan menyatukan dan mengabdi kepada Allah. Goal-nya itu. Maka ketika ini perintahnya, kemudian ini disimbolkan dengan perintah wudhu. Tadi sebelum melaksanakan sholat disuruh ngapain? Nih, coba diulang lagi kalau ini. Kalau ini sebelum perintah sholat suruh ngapain? Mengerjakan, berarti itu simbol dari perbuatan. Perbuatan simbolnya apa? Tangan, kaki. Maka panjenengan sebelum sholat suruh ngapain? Tangan, kaki. Jadi kalau basuh tangan kaki, panjenengan suruh ngapain? Bersihkan apa tadi? Perbuatan. Lek mbah-mbah kita dulu, lek awakmu gak gelem dijiwit, ya aja jiwit. Kalau kamu nggak mau nyepak ataupun nyaduk, ya jangan nyaduk. Ini kan salah satunya simbol dari itu. Di surat 2 ayat 83, panjenengan sebelum ngambil wudhu, panjenengan disuruh kumur membersihkan perkataan. Maka perintahnya adalah berkatalah kepada manusia perkataan yang baik. Jadi sebenarnya wudhu itu tujuan panjenengan apa sarana untuk, mohon maaf, membersihkan perbuatan dan perkataan? Sarana. Tapi sementara ini, mohon maaf, pendahulu-pendahulu kita yang top markotop membuat manajemen wudhu sebagai reminding system tadi, peringatan setiap 5 waktu. Alhamdulillah, coba tetangga selama hidup sekali, ya kan? Basuhnya dengan diciripati lagi, perut. Oke. Kata kita aja yang 5 kali diciprati air aja nggak ngeh, saking bebalnya. Ya buktinya, yakin nggak panjenengan ketika panjenengan kumur itu di hati akal pikiran panjenengan membersihkan selilit apa membersihkan kata-kata? Jujur, selilit. Jujur tenan nih. Selilit. Sama dengan ketika kita basuh tangan, mesti lah basuhkan dari ya kotoran sampai siku-siku. Kenapa kok simbolnya siku-siku? Panjenengan itu kalau misalkan nggak ada tangan sini nih, dari siku sini, panjenengan nggak akan bisa nyakitin orang. Makanya batasnya sini. Sama dengan kaki. Kaki di mana? Ya ini kalau nggak ada ini, panjenengan lo repot. Makanya disimbolkan dengan itu gitu loh. Tapi ini justru kita ini nggak ngeh bahwa ini sebenarnya sarana. Ketika panjenengan basuh kaki sebagai sarana untuk panjenengan membersihkan kita, mensucikan apa? Perbuatan. Baru itu ngabdi. Maka kenapa doa tadi diartikan menyembah? Oh, berarti
ini sarana, ini tujuan. Oke, nah sekarang udah ya, mengabdi atau ibadah. Jadi jangan GR ketika belum ada karya nyata mengabdi kepada Allah terus panjenengan ngomong mengabdi loh. Malah ngatur Gusti Allah ya. Kok terus ngomong ngawula gitu. Tuh yang pertama. Oke. Wah, berarti kira-kira yang selama ini 5 waktu kita kerjakan ini sarana apa ini tujuan? Sarana untuk supaya kita ini selalu mengingat Allah. Surat 20:14. Tapi jangan disalahartikan. Oh, berarti eling cukup loh. Jangan salah artikan begitu. Monggo. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Sekarang gini, dirikan sholat untuk mengingat aku. Kira-kira panjenengan ingat Allahnya kapan? Sebelum, ketika sholat, apa sudah sholat? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk di sini. Iko Pak Dul Karim kayaknya apa wingi? Ketika panjenengan terus kemudian ngublek-ngublek Pak Dul Karim tadi, panjenengan sedang ingat Allah enggak? Padahal panjenengan sholat ini supaya ingat sebelum, ketika, sesudah. Inilah terus kemudian ketika ingat Allah, akhirnya panjenengan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ingat Allah, contoh panjenengan ini khususnya yang bapak-bapak, kalau saya pikir itu kita ini sang laki-laki ini perusak syariat. Contoh aja lah, panjenengan ketika misalnya marahin pasangan masing-masing lah, ngomelin masing-masing. Ketika panjenengan ngomelin pasangan masing-masing, walaupun salah juga. Ketika itu kira-kira panjenengan ingat Allah nggak? Ibu langsung buat. Saya balik sekarang. Kalau ibu-ibu ngomelin bapaknya, ketika ngomelin bapaknya, kira-kira ingat Allah nggak? Enggak, dia sebagai Tuhan. Kayak ibu-ibu sebagai Tuhan, bapak juga begitu. Padahal mohon maaf, kita ini diingatkan terus, Allahu Akbar Allah. Kenapa toh Pak, mohon maaf, ketika sholat itu fungsinya untuk mengingat Allah, maka panjenengan sholat disuruh ngapain pertama kali? Suruh niat apa? Niat sholat. Ini loh, ini saya ulangi. Sebenarnya ketika panjenengan niat sholat, itu niat untuk sampai kepada tujuan apa sarana? Loh, kan panjenengan punya tujuan nih.
Padahal panjenengan tadi disuruh menegakkan sholat supaya ingat ketika keluar dari maunya Allah, diingatkan sama Allah gitu loh. Maka hati-hati kalau ngomel, kalau marah itu biasanya tensinya naik. Kayak sapi kurban kalau ngamuk, kalau nggak percaya sampean tensi, ngolak darahnya naik. Nah sekarang oke lah, niat. Sekarang saya tanya nih, niat itu sebelum pekerjaan kita mulai, apa ketika mulai atau ketika niat itu harus diiringi dengan kerjaan? Sebelum. Oke. Besok panjenengan kalau wudhu di masjid, niatnya di rumah aja. Niat itu harus diiringi dengan karya nyata. Makanya panjenengan niat sudah ngambil wudhu itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah karya nyata. Inilah orang Islam yang nggak berkembang itu gara-gara apa? Barang siapa yang sudah berniat kebaikan sudah ditulis pahala. Wis niat ae pokoknya. Tapi tidak mengaplikasikan. Tapi sebenarnya kita ini sudah, panjenengan ketika habis Ramadan niat malamnya, harusnya ketika itu sudah panjenengan puasa. Puasa apa? Puasa yang sebenarnya ini untuk benar-benar puasa secara metafisik. Sementara ini kita ini puasanya fisik niatnya. Padahal tujuannya puasa supaya kita mampu memanage puasa yang metafisik, termasuk keinginan tadi, nafsu tadi. Oke, niat ya. Nah, sekarang setelah niat kita suruh ngapain? As-sholatu hiya dalam tinjauan fikih aqwal wa af'al muftatahatun bit takbir. Takbir itu apa sih Pak? Mengagungkan Allah apa membaca Allahu Akbar? Saya salah. Ini loh maksudnya bahwa kita ini disuruh dirikan sholat untuk mengingatku, maksudnya ini Allahu Akbar. Iki sing bahaya, sing muadzin ya si imam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iki sing ngaku-ngaku ibadah. Oh, gua imam, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kehambaannya hilang, sudah ngomong Allahu Akbar. Pertanyaannya sekarang, ketika panjenengan sembahyang Allahu Akbar, di hati akal pikiran kita apa? Bener. Berarti awake dhewe cuwili ngene. Bener kan? Tapi yang bahaya, kita ini sudah Allahu Akbar, tapi kita merasa besar juga dengan yang lain. Padahal asal kata daripada Allahu Akbar, kenapa kok sampai muncul Akbar? Padahal perintahnya Allah adalah takbir. Surat 17 ayat 111. Jadi nanti gini loh Dan, Allahu Akbar ini sebenarnya perintah Allah mengagungkan apa? Mengagungkan nama Allah atau mengagungkan yang punya nama? Bagaimana sekarang aplikasinya cara untuk mengagungkan yang punya nama itu loh? Monggo bahasa Arabnya dulu Dan.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Artosipun, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besar. Mengagungkan Allah yang ini namanya takbir. Sementara ini panjenengan ketika ada kata-kata takbir ngapain? Allahu Akbar gitu kan? Allahu Akbar, takbir kan? Salah? Enggak salah, karena memang ini untuk oleh pendahulu kita, oleh nubuah, untuk menjadi reminding gitu loh, sarana mengagungkan Allah. Sekarang bagaimana caranya mengagungkan Allah? Maka ketika sholat panjenengan disuruh takbir, maka dalam tinjauan fikih sholat takbir tadi apa takbir? Mengagungkan Allah. Caranya gimana? Surat 2 ayat 185. Ini terlalu panjang, boleh nggak langsung di sini dan? Karena kita akan yang ngambil bagaimana bagaimana aplikasi pengagungan kepada Allah. Coba dan yang terakhir dan. Walitukabir dan panjenengan baca. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artosipun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan padamu supaya kamu bersyukur. Oke. Di ayat ini kalau walitukabbirullaha ala ma hadakum, prakteknya gimana? Ayat ini panjenengan walitukabirullah. Kemudian kalau walitukmil itu gampang. Walitukmilul iddata itu panjenengan hitung 30, habis itu Idul Fitri. Setelah sampai 30, sorenya panjenengan ngapain? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Maksudnya takbir disuruh mengagungkan Allah atas selesainya 30 hari apa atas petunjuk yang diberikan pada panjenengan? Tenanan oleh petunjuk ora Allah. Tapi kan maksudnya adalah sebenarnya yang disuruh mengagungkan atas petunjuk. Berarti mengagungkan Allah itu gimana? Tadi kita kan perintahnya untuk mengagungkan Allah, maka Allahu Akbar. Ini sebagai reminding system gitu loh. Untuk mengingatkan kita bahwa kita ini harus mengagungkan Allah. Caranya gimana? Caranya adalah panjenengan melakukan apa yang diberikan kepada Allah, kepada kita berupa petunjuk. Contoh,
Contohnya yang anak-anak atau kita sebagai anak-anak, dah contohnya petunjuk Allah ya. Surat 17 ayat 24. Ini petunjuk Allah nih. Kemudian Bismillah. وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. ini petunjuk Allah, oke, kepada kita, bagaimana kita mensikapi kepada kedua orang tua, benar nggak? Oke. Kalau panjenengan mau mengagungkan Allah atas petunjuk ini, berarti panjenengan harus ngapain prakteknya? Ya panjenengan harus rendah diri. Ini mungkin jangan-jangan mbah-mbah ini atau nenek-nenek ini, mohon maaf, sudah merasakan nggak ada ayat ini. Nenek-nenek sering diomelin, digetaki karo anaknya. Apalagi karo nenek kakeknya itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, digetaki. Padahal perintahnya Allah apa? Rendahkanlah dirimu. Berarti ketika getak, dia mengagungkan Allah enggak? Tapi ketika salat, ya Allahu Akbar enggak? Jadi perintahnya mengagungkan Allah yang mana nih? Maka dibuatlah bahwa manajemennya oleh fikih pendahulu karena ngerti, yuk takbir. Ketika panjenengan sudah melakukan pengagungan Allah, maka panjenengan disuruh rukuk tanda tunduk. Ketika panjenengan mengagungkan Allah atas petunjuk, itu sama dengan panjenengan memuji Allah. Maka ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu maksudnya apa? Allah tahu orang yang muji-mujinya pakai apa? Pengagungan. Sementara ini kita muji Allah pakai apa? Allah pemberi rezeki, Allah pemberi rezeki, Allah pemberi rezeki. Tapi mohon maaf, panjenengan nggak mewakili gitu loh. Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahim. Tapi panjenengan sama istri nggak ada rohimnya. Allah Ar-Rahman, Allah sama saja panjenengan ini jadi, mohon maaf, jadi bos. Gitu. Panjenengan punya SOP, tapi sama panjenengan karyawan cuman dipuji. Pak Dul Karim ganteng, Pak Dul Karim ganteng, Pak Dul Karim ganteng. Tapi dia tidak pernah melakukan apa yang diingini oleh bosnya. Lah panjenengan sebagai bos kira-kira ini muji apa ngece? Nah ini loh. Makanya kenapa terus kemudian sholat ini ditegakkan kalau tinjauan fikih ada usholah, kalau tinjauan Quran iqamus sholah, berarti melaksanakan sholat dan menegakkan sholat ini beda. Sementara ini kita melakukan yang mana nih? Melaksanakan sholat apa menegakkan? Oh melaksanakan, berarti belum negakin. Surat 29 ayat 45. Yuk kita tingkatkan. Dari melaksanakan kita wujudkan dalam rangka menegakkan. Terutama dulu dah di keluarga itu tadi loh. Ini kadang ibu-ibu saya tetap loh. Wis diomelin karo sing bapake ku sik tetep imam gaya. Loh,
Ini kita harus ngerti. Kita ini sudah Bismillahirrahmanirrahim, tapi mohon maaf Rahman Rahimnya dibuang ketika kita nggak sadar. Padahal nggak sadar itu sama dengan apa? Ya mendem, tapi saya didadekni imam. Lanjut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya masalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau mencegah itu sebelum terjadi apa ketika sudah terjadi? Nah, sementara ini prakteknya ayat ini gimana? Berantas. Kalau sholat baru, kalau sudah sholat baru bisa mencegah. Oh gitu. Oke. Berarti kalau sudah menegakkan otomatis mampu. Tapi kalau baru melaksanakan belum tentu. Makanya di sini adalah bahwa ketika kita ini khusyuk gitu loh, itu dilihat setelah dan sebelum. Kenapa? Mampu mencegah. Berarti kekejian dan kemungkaran itu berarti apa ini? Ini loh yang diharamkan oleh Allah. Sementara ini panjenengan ketika haram, panjenengan disuruh gambar, no gambar apa? Mesti gambar babi panjenengan. Gambar topi miring. Padahal mohon maaf, Allah itu mengharamkan lebih itu di perbuatan di surat 7 ayat 33. Sementara ini haram nggak ada di perbuatan. Emang panjenengan itu bentak-bentak istri atau kita bentak-bentak istri halal? Bener. Oh, sakjane haram. Ngene terusannya. Loh sama Bu, karena ini memang manajemen Allah gitu loh. Wong kita ini hadis Nabi panjenengan nggak tahu sepakat apa enggak. Halal nggak bagi seorang muslim antara muslim kita ini satu selama lebih 3 hari, boleh nggak? Halal nggak? Kalau nggak halal haram apa boleh? La yahillu li muslimin ayyah jura'ahu fauqa salasin. La yahillu ora halal iku li muslimin kedue wong muslim ayah juro ing ento jotak sapa muslim akahu ing dulure muslim iku la yahillu itu ora halal, iku maksudnya ora haram. Apa layakil itu diartikan tidak boleh tapi nggak haram. Tapi mohon maaf, justru kita kadang-kadang jodak pasangan kita gak gelem ngomong, malah delok wis cepet. Sampai kadang 1 minggu. Pernah pengalaman pribadi tadi. Berarti kita ini kan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi kita nggak pernah merasa kita melakukan sesuatu yang haram. Karena apa? Karena kita ini sudah didogma haram itu panganan. Bener nggak?
Jangan mulai dari kecil. Kita ini sering banget melakukan suatu yang haram, walaupun tidak pernah makan sing haram. Waspadalah. 7 ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. tahan. Ayo, udah berapa? Saya yakin panjenengan tidak pernah makan haram. Sekarang saya balik pertanyaannya. Kira-kira berapa perbuatan haram yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan bendino. Yang bahaya, Bu, ini sesuatu yang tidak nampak tapi sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sok GR. Wah, aku tidak pernah makan haram. Iya, tapi perbuatan yang haram loh. Nah, ini loh dalam rangka pengabdian kita kepada Allah harus wahadahu, terus kemudian benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu kita bisa lakukan kalau kita tahu mampu membedakan mana sarana, mana tujuan. Ini kan gara-gara, mohon maaf, kalau panjenengan itu disuruh nentuin nanti setelah mati panjenengan mau kemana sih? Sudah punya gambaran masing-masing nggak? Kira-kira nanti enaknya aku kemana gitu? Nah, jangan-jangan kita ini justru malah nggak wahadahu. Karena apa? Karena akhirnya kita ini ketika mengabdi kepada Allah, itu yang kita kejar bukan Allahnya, tapi balasannya. Kalau kebalasannya berarti transaksi enggak? Makanya Imam Ghazali itu membuat nilai bahwa ibadahnya orang awam itu atau ibadahnya itu kayak orang jual beli. Makanya panjenengan setelah sembahyang kemudian banyak mintanya, mana Allah, mana. Tapi kalau kita ini tahu goal gate-nya, maka puncak-puncaknya adalah kalau dalam ilmu tasawuf ma'rifah, tapi konsep Allah adalah manusia mulia. Nggak ada, Pak, nggak ada yang mulia di sisi Allah. Mohon maaf, yang mulia di sisi Allah itu adalah para imam, nggak ono. Maka konsepnya dan semuanya bisa sampai kepada situ di surat 49 ayat 13. Untuk menjadi para mulia ini panjenengan nggak boleh terus kemudian bermusuhan, bentroan, jotaan, nggak bisa. Maka sholat itu juga sebenarnya supaya kita mampu untuk mewujudkan ketakwaan. Monggo. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah memberi lagi maha. Berarti sebenarnya sholat itu, mohon maaf nih, sholat itu sebenarnya goal gate-nya untuk supaya apa? Panjenengan lo supaya mulia di sisi Allah. Panjenengan beribadah sebenarnya goal gate-nya supaya apa? Supaya mulia di sisi Allah. Panjenengan suruh haji itu loh sebenarnya supaya apa? Mulia di sisi Allah, tapi kita rubah mulia di sisi manusia. Belgedes. Ya kan? Gayane njaluk donga. Mlumpukne kanca-kancane arep budal njaluk donga. Pret-pret. Wasline no iklan. Loh, kemarin panjenengan dapat nggak postingan apa status itu teman-teman panjenengan yang kesana? Nggak usah begitu, baru di asrama haji, alhamdulillah sudah kumpul. Nah, sampai jempolin, tambah maneh upload-e. Apalagi baru landing di Jeddah itu, ces, ya kan, just land. Maka panjenengan kasih jempol, ayo. Malah nemen itu upload. Loh, karena apa? Karena sudah tidak ya butuh wahdahu mengesahkan Allah gitu loh. Dan sudah tidak mengabdi kepada Allah. Makanya nganggep tamunya Allah. Jadi yang abdi siapa? Kita ini seharusnya mengabdi kepada Allah. Maka harus tahu, maka di surat 2 ayat 21 sampai sholat tujuannya supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Ketika haji supaya kita ini berbekal takwa. Monggo. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Loh, yang mulia di sisi Allah yang bertakwa, akhirnya tinjauannya beda-beda. Ninjo secara fashion, ninjo secara kuliner, akhirnya buat tahu takwa. Ya, secara fashion, mohon maaf, akhirnya ini juga baju akhirnya dibuat nilai oleh manusia, ketakwaan juga dari bajunya. Kaosan ini opo? Neng masjid tok nggawe kaos. Tapi gak apa-apa Mas, gini Mas. Karena apa? Karena kadang ini menjadi kita ini lah orang toh. Padahal mohon maaf bahwa sebenarnya tadi ini peluang manusia-manusia yang tahu. Wah, ini saya jadikan fashion takwa tadi. Akhirnya menjadi nilai. Ayo kalau nggak percaya, panjenengan setiap maghrib, setiap mau sholat, panjenengan pakai ini. Subhanallah, anak muda itu soleh banget. Mbuh neng di. Bu, kalau di Saudi itu soleh semuanya, Bu. Asli soleh semuanya. Saya pernah waktu Isya sengaja saya nggak ke Masjidil Haram, saya keliling. Ternyata di perkampungan sana ketika azan ada yang masih ngopi. Ternyata di sana juga ada Pak Ogah juga. Tapi soleh, pakai jubah. Nah, maksudnya apa, Bu? Yuk kita tingkatkan nih gitu. Jadi ketika sudah mulia di sisi Allah, ya sudah di sisi Allah aja. Tapi caranya apa?
caranya yuk sebagaimana sholat. Awalnya adalah kita mengagungkan Allah atas petunjuk. Tidak hanya sekarang takbir Allahu Akbar, yuk kita tingkatkan kalau sudah Allahu Akbar. Jangan lupa petunjuk-petunjuk Allah yang sudah diturunkan kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad, kita aktualisasikan dengan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan hikmah dan ilmunya kepada kita semuanya, kepada anak cucu kita dan seluruh keturunan anak cucu kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu tunduk patuh di mana saja berada. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatimul furqan. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah hikmah dan ilmumu kepada kami, kepada anak cucu kami dan seluruh keturunannya ya Allah, sebagaimana hikmah dan ilmu yang telah Engkau berikan kepada para nabi, khususnya Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Berikanlah akhlakmu yang mulia, akhlakmu yang paling mulia, sebagaimana akhlak Engkau yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad khairul khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada panjenengan semuanya, saya mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.